Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Serenistani Ananda. Dalam video kali ini saya akan memaparkan hasil review jurnal yang berjudul Strategi Kerjasama Antar Daerah dalam Penanganan Sumber Daya Air, Studi Kasus Sungai Ciliwung. Nah, poin pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai latar belakang. Latar belakang penelitian jurnal ini yaitu maraknya alih fungsi lahan yang ada di bagian hulu daerah aliran Sungai Ciliwung menjadi suatu persoalan bagi daerah yang ada di hilir Sungai Ciliwung. Daerah yang seharusnya menjadi daerah konservasi ataupun daerah resapan air sekarang berubah menjadi daerah yang menjadi bangunan tinggi seperti adanya hotel, adanya wisma, adanya villa dan yang lain. Lahan hutan di bagian hulu semakin lama semakin berkurang. Nah, berbanding sebaliknya, lahan yang terbangun semakin lama makin banyak. Penanganan daerah aliran Sungai Ciliwung perlu melibatkan beberapa kepentingan pihak sektor, yaitu dari pihak pemerintah, pihak swasta, dan pihak masyarakat. Pihak pemerintahnya di sini juga harus memerlukan dari pihak antar daerah yang berbatasan di daerah Sungai Ciliwung ini. Karena kebijakan yang tidak searah di setiap daerah dalam penanganan Sungai Ciliwung ini mengakibatkan dalam penanganannya berbeda dengan daerah yang lainnya. Daerah yang satu menginginkan sistemnya seperti ini, daerah yang kedua menginginkan sistemnya seperti ini. Nah, jelas perbedaan ini akan mempengaruhi daerah Sungai Ciliwung itu. Makanya perlu diadakan kerjasama antar daerahnya yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung. Metode penelitian. Dalam metode penelitian kali ini yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana penelitian ini menjelaskan mengenai permasalahan dalam penanganan daerah Sungai Ciliwung. Permasalahan yang terjadi pada pemangku sektor, yaitu dari berbagai pihak pemerintahan daerah yang berada di situ. Nah, dalam poin hasil dan pembahasan ini yaitu menghasilkan kebutuhan kerjasama antar daerah pengelolaan daerah aliran Sungai Ciliwung sangat diperlukan, sehingga pada tahun 2006 keluarlah peraturan bersama antar kepala daerah dari wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Peraturan-peraturan tersebut dikeluarkan melalui BKSP atau Badan Kerjasama Pembangunan yang bertugas untuk memfasilitasi kerjasama antar daerah perbatasan Sungai Ciliwung. Pembagian dalam penanganan daerah aliran Sungai Ciliwung. Yang pertama ada bentuk pengendalian banjir dan pemenuhan kebutuhan air baku yang ditangani oleh Dirjen Sumber Daya Air, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Wakil Bupati Bogor. Yang kedua ada bentuk pengendalian banjir di DKI Jakarta dan pemenuhan air bakunya ditangani oleh Dirjen Sumber Daya Air, Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, Wakil Bupati Bogor, Wakil Wali Kota Bogor, dan Wakil Depok. Ada 3 sasaran umum yang ingin dicapai dalam pengelolaan daerah aliran sungai. Yang pertama, rehabilitasi lahan terlantar. Yang kedua, ada perlindungan lahan-lahan sensitif terhadap erosi tanah longsor. Dan yang ketiga adalah peningkatan sumber daya air dari daerah aliran Sungai Ciliwung. Dalam poin critical review ini, pembahasan di jurnal ini telah disampaikan mengenai pentingnya kerjasama antar daerah untuk pengelolaan daerah aliran Sungai Ciliwung. Namun di sini penulis kurang menginformasikan bagaimana kejadian atau realisasi selanjutnya setelah adanya pembagian kerjasama untuk pengelolaan daerah aliran Sungai Ciliwung. Apakah hasil dari pembagian kerjasama itu telah berdampak atau belum bagi daerah yang ada di Sungai Ciliwung? Nah, kesimpulannya, penurunan kondisi daerah aliran Sungai Ciliwung merupakan bentuk dari degradasi lingkungan dan kurang optimalnya dalam pengelolaan daerah aliran Sungai Ciliwung yang dilakukan oleh antar pemerintah daerah. Permasalahannya di sini yaitu pada kelembagaan daerah aliran Sungai Ciliwung, yaitu perbedaan kepentingan antar daerah masing-masing yang menghambat terjadinya pengelolaan yang baik untuk daerah aliran Sungai Ciliwung. Untuk sarannya yaitu diharapkan
setelah adanya peraturan tentang perlindungan lingkungan daerah aliran Sungai Ciliwung, wajib dibentuk untuk tim khusus pengelolaan daerah aliran Sungai Ciliwung dari daerah masing-masing dan menjadi satu agar dalam laporan dan penanganannya tidak tumpang tindih. Nah, ini untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di daerahnya juga. Poin lesson learned atau hal yang bisa dipelajari dari penelitian jurnal ini yaitu dalam pengelolaan suatu tempat, khususnya yang terletak di perbatasan daerah, sangat penting diadakannya kerjasama antar daerah. Nah, agar dalam pengelolaannya bisa berjalan dengan efektif, satu tujuan untuk hasil yang lebih baik ke depannya dalam pengelolaan daerah tersebut. Nah, sekian pemaparan hasil review jurnal dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.